Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Bab 5893 membuat kesepakatan. Untuk apa kau membutuhkan menara penekan iblis? Tanya David. Memadatkan jiwa dan membentuk kembali tubuh fisik. Leluhur api bumi berkata, sisa jiwaku terlalu lemah untuk meninggalkan jantung api bumi. Tetapi jika aku dapat berkultivasi di dalam menara penekan iblis, aku dapat menggunakan aliran waktu dan hukum khusus di dalam menara untuk memadatkan tubuh jiwaku dalam waktu singkat dan kemudian menemukan tubuh fisik yang cocok untuk dirasuki. Atau, aku dapat menggunakan teknik rahasia untuk membentuk kembali tubuh fisikku. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan hartamu dengan sia-sia. Selain petunjuk menuju susu sumsum giok inti bumi, aku juga bisa mengajarimu versi lengkap kitab suci api bumi yang sejati, dan membantumu menemukan pengkhianat di dalam pavilion api bumi. Apakah kau tahu siapa pengkhianatnya? Mata David menyipit. Meskipun aku sekarang hanyalah jiwa yang tersisa, jantung api bumi terhubung dengan seluruh susunan pelindung pavilion api bumi. Segala sesuatu yang terjadi di dalam pavilion api bumi, selama melibatkan fluktuasi energi spiritual berelemen api, tidak dapat luput dari pengamatan saya. Leluhur api bumi mencibir, anak nakal bernama Yanlai itu diam-diam menghubungi dunia luar 3 hari yang lalu menggunakan jimat komunikasi. Aura jimat komunikasi itu persis sama dengan aura jalan jahat yang telah mencemari dirimu. Panas yang menyengat. Ternyata memang dia. Kilatan dingin terpancar dari mata David. Jadi, kau setuju atau tidak dengan kesepakatan ini? Tanya leluhur api bumi. David berpikir lama sebelum perlahan mengangguk. Baiklah. Tapi saya punya beberapa syarat. Menjelaskan. Pertama, petunjuk tentang susu giok inti bumi harus benar sepenuhnya, dan Anda harus membantu saya mendapatkannya. Kedua, selama periode ketika aku membantumu memadatkan tubuh jiwamu, kamu tidak boleh melakukan apapun yang merugikanku. Ketiga, bukti untuk mengungkap pengkhianat harus tak terbantahkan. Leluhur api bumi tertawa terbahak-bahak. Anak kecil, kau cukup berhati-hati. Baiklah, aku setuju. Namun, aku punya satu syarat. Apa saja syaratnya? Setelah kau mendapatkan susu sumsum giok inti bumi, kau harus membantuku membentuk kembali tubuh fisikku. Pada saat itu, aku akan membutuhkan setetes darah esensi naga emasmu sebagai katalis. Leluhur api bumi berkata, tentu saja, aku akan memberimu kompensasi yang cukup. David mengerutkan kening. Intisari naga emas sangatlah berharga. Setiap tetesnya mengandung esensi kehidupan itu sendiri. Namun, jika bisa didapatkan dari susu sumsum giok inti bumi untuk menghidupkan kembali wanita Raja Iblis Awan Merah, maka harganya sepadan. Lagi pula, Raja Iblis Awan Merah telah menyelamatkannya berkali-kali sepanjang perjalanan. Bisa. David akhirnya mengangguk, tapi hanya satu tetes. Buat kesepakatan. Tubuh berapi-api leluhur api bumi bergetar karena kegembiraan. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Aku tak sabar untuk merasakan kembali sensasi tubuh jiwa yang utuh. David menggelengkan kepalanya, tidak perlu terburu-buru. Aku perlu pulih sepenuhnya dari cedera sebelum melakukan persiapan apapun. Lagi pula, ada orang yang menungguku di luar. Dia merujuk pada Raja Iblis Awan Merah. Leluhur api bumi mengerti. Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari. Kita akan resmi memulai dalam 3 hari. Di tubuh Yanlai. Setelah mengatakan itu, tubuh berapi itu perlahan menghilang dan menyatu kembali ke dalam kolam lava. Gua itu kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun David tahu bahwa rencananya perlu disesuaikan kembali. Petunjuk mengenai susu giok inti bumi telah ditemukan, identitas pengkhianat telah dikonfirmasi, dan leluhur api bumi yang misterius telah ditambahkan ke dalam daftar. Jalan di depan tampak lebih jelas, tetapi juga menjadi lebih rumit. Dia menyimpan menara penekan iblis, berjalan keluar dari gua, dan kembali ke tangga batu. Begitu mereka melangkah ke tangga batu, mereka mendengar suara Huoling Air yang cemas dari atas. David! David, apakah kau di sana? Sesuatu telah terjadi. David merasakan merinding dan segera berjalan ke lantai atas. Di pintu masuk area terlarang, Huoling Air tampak pucat dan matanya dipenuhi kepanikan. Ada apa? Tanya David. Kakak Yanlie, dia mengkhianatimu kepada ayah, mengatakan kau diam-diam menyusup ke area terlarang dengan niat jahat, kata Huoling Air dengan tergesa-gesa. Ayah sedang dalam perjalanan bersama beberapa tetua. Kau harus segera pergi.
David tetap tenang secara tidak biasa setelah mendengar kata-kata Huoling'er. Dia menoleh untuk melihat ke kedalaman gua, di mana kolam lava tetap tenang seperti biasa, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Putri, tidak perlu panik. David berkata dengan tenang, karena ketua pavilion ingin datang, maka izinkan dia datang. Ada beberapa hal yang perlu diatur dan diklarifikasi. Tapi David, area terlarang adalah rahasia inti terpenting dari pavilion Bumi Api. Masuk tanpa izin adalah pelanggaran berat menurut peraturan pavilion. Huoling'er menghentakkan kakinya karena frustrasi, kakak Yanlai bertekad untuk membunuhmu kali ini. Sebaiknya kau pergi dulu dan tunggu sampai ayah tenang. Pergi? Mau pergi kemana? Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening dan berkata, ada susunan pelindung di sekitar pavilion api bumi, yang harus diaktifkan sepenuhnya sekarang. Jika kita keluar, kita akan diperlakukan sebagai buronan dan dibunuh tanpa ampun. Dia menatap David. David, apa rencanamu? Kilatan dingin terpancar di mata David. Karena Yanlai ingin bermain, maka aku akan ikut bermain sampai akhir. Tapi, dia menatap Huoling'er dengan sedikit permintaan maaf, hanya saja aku akan menyeret putri ke dalam masalah ini. Huoling'er menggertakkan giginya, aku tidak takut. Akulah yang membawa kalian semua ke sini, jadi hukum aku. Lagi pula, dan aku percaya ayah akan mampu membedakan yang benar dari yang salah. Begitu dia selesai berbicara, langkah kaki terburu-buru dan keributan terdengar dari luar gua. Mereka sudah datang. Wajah Huoling'er memucat. David merapikan jubahnya dan berdiri dengan tenang di pintu masuk area terlarang. Raja Iblis Awan Merah juga kembali ke penampilan normalnya dan berdiri di samping David. Ledakan. Susunan ilusi di pintu masuk area terlarang dihancurkan secara paksa, dinding gunung bergetar, dan puing-puing berjatuhan dengan deras. Sekelompok orang menerobos masuk dengan agresif. Pemimpinnya tak lain adalah Huo Ventian, master dari pavilion Bumi Api. Ia mengenakan jubah merah keemasan, wajahnya tampak bermartabat, dan ia memancarkan aura sebagai salah satu dari 9 dewa abadi tanpa menyembunyikan apapun, yang meningkatkan suhu seluruh gua hingga beberapa derajat. Di belakangnya terdapat 5 tetua dari pavilion api bumi, masing-masing dengan aura yang mendalam, semuanya berada di atas peringkat ke-7 alam dewa surgawi. Yanlai berdiri di belakang para tetua, seringai puas teruk di bibirnya. Ketika Huo Ventian melihat David, Raja Iblis Awan Merah, dan putrinya Huoling'er berdiri di pintu masuk area terlarang, matanya dipenuhi amarah yang hampir meledak. Bab 5894 Pengkhianat telah ditemukan. Ling'er, kau benar-benar di sini. Huo Ventian meraung, dan kalian berdua orang luar, berani-beraninya kalian menerobos masuk area terlarang pavilion Bumi Api. Yanlai segera melangkah maju, menunjuk ke arah David, dan berkata dengan tegas, pemimpin sekte, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. David dan kultivator iblis ini menyelinap ke gunung belakang di bawah kegelapan malam, menggunakan teknik rahasia untuk menembus formasi area terlarang, dan mencoba mencuri rahasia inti pavilion Bumi Api. Untungnya, murid ini menemukan dan melaporkannya tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, selain itu, murid ini mencurigai bahwa mereka adalah mata-mata di dalam aula jalan jahat. Mereka menyusup ke pavilion api bumi untuk mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan penyergapan aula jalan jahat. Kamu bicara omong kosong. Huoling'er gemetar karena marah, akulah yang membawa mereka masuk. David terluka parah dan membutuhkan tempat yang tenang untuk memulihkan diri, jadi aku. Adik Ling'er, berhentilah mencari alasan untuk mereka. Yanlai menyela perkataannya, dengan wajah sedih, aku tahu kau berhati baik dan telah ditipu oleh David. Tapi coba pikirkan. Dia orang luar, mengapa dia membiarkanmu mengambil risiko melanggar aturan pavilion dengan membawanya ke area terlarang? Dia pasti menggunakan semacam sihir jahat untuk menyihirmu. Saya. Huoling'er terdiam. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia membawa David masuk tanpa mempedulikan apapun karena dia mencintainya, bukan? Wajah Huo Ventian pucat pasi, dan dia menatap David seolah-olah sedang menatap orang mati. David, apakah ada hal lain yang ingin kau sampaikan? David tetap tenang, mengepalkan tangannya dan berkata, pemimpin sekte, saya memang telah memasuki area terlarang. Ini semua karena kebaikan sang putri, yang mana saya sangat berterima kasih. Tetapi jika Anda mengatakan saya adalah pengkhianat di dalam aula jalan jahat. Dia menatap Yanlai, senyum dingin tersungging di bibirnya.
Mengapa ketua paviliun tidak bertanya kepada pelayan Yan Lai yang dihubunginya di kamarnya 3 malam yang lalu menggunakan jimat komunikasi? Mengapa aura pada jimat itu persis sama dengan aura para kultivator dari aula jalan jahat? Semua orang terkejut mendengar kata-kata itu. Wajah Yan Lai langsung pucat pasi, tetapi dia meraung, "Kau bicara omong kosong. Kapan aku pernah menggunakan jimat komunikasi?" Ketua sekte, orang ini sedang menebar perselisihan, dia tidak bisa dipercaya. "Ya?" David berkata dengan tenang, "Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, Diakon Yan Lai, mengapa masih ada jejak aura dunia bawah yang unik dari jimat transmisi jiwa yin yang tersisa di kancing ketiga di dalam lengan kiri Anda?" Jimat transmisi semacam ini adalah salah satu jimat khas dari aula jalan jahat. Yan Lai tanpa sadar melirik lengan kirinya, raut panik terpancar di matanya. Namun, ia segera menenangkan diri. "Omong kosong. Aku baru saja mengganti pakaian ini hari ini, bagaimana mungkin ada aura hantu? Jika ketua paviliun tidak percaya padaku, kau bisa meminta para tetua untuk memeriksanya." Seorang tetua melangkah maju, memindai lengan baju Yan Lai dengan indera ilahinya, dan mengerutkan kening, berkata, "Ketua sekte, kami memang tidak mendeteksi adanya ki iblis dunia bawah." Yan Lai menghela napas lega dan menatap David dengan penuh kemenangan. "David, apalagi yang ingin kau katakan?" David tetap tenang dan tidak terburu-buru. "Oh, mungkin aku salah ingat. Tapi, mungkinkah ketua paviliun menyelidiki apa yang tersembunyi di bawah ubin lantai 3 di bawah tempat tidur Diakon Yan Lai?" Ekspresi Yan Lai membeku sepenuhnya. Di bawah ubin lantai itu terdapat jimat komunikasi lain yang ia gunakan untuk menghubungi aula jalan jahat, dan sebotol pil iblis darah sebagai pembayaran dari Elder Blood Soul. Bagaimana kau tahu?" Yan Lai keceplosan, lalu menyadari kesalahannya dan segera mengoreksi dirinya sendiri. "Maksudku, tidak ada apapun di bawah tempat tidurku. Kau menjebakku." Namun, sudah terlambat. Huo Ventian, seorang pria dengan perawakan tinggi, dapat langsung melihat keanehan pada Yan Lai. Dia mendengus dingin, "Pergi selidiki." Kedua tetua itu menerima perintah tersebut dan pergi. Yan Lai mencoba menghentikannya, tetapi tatapan Huo Ventian membuatnya terpaku di tempat, menyebabkan dia berkeringat dingin. Suasana tiba-tiba menjadi sangat mencekam. Huo Ling-er menatap David dengan heran, lalu menatap Yan Lai yang wajahnya pucat pasi, dan sepertinya mengerti sesuatu. Kurang dari 1/4 jam kemudian, kedua tetua itu kembali, masing-masing membawa jimat komunikasi berwarna hitam pekat dan botol giok merah darah. "Ketua sekte, kami menemukan 2 barang ini di bawah tempat tidur Yan Lai di kamarnya." Seorang tetua berkata dengan suara berat, "Setelah diperiksa, jimat komunikasi ini memang mengandung aura dunia bawah yang unik dari aula jalan jahat. Botol pil ini adalah pil iblis darah yang dimurnikan oleh aula jalan jahat, terbuat dari saripati dan darah makhluk hidup, dan sangat jahat." Ledakan. Huo Ventian meletus dengan kobaran api yang mengerikan, menyebabkan seluruh gua bergetar. Dia menatap Yan Lai dengan saksama, mengucapkan setiap kata dengan jelas, "Yan Lai, apalagi yang ingin kau katakan?" Kaki Yan Lai lemas, dan dia berlutut di tanah, wajahnya pucat pasi. "Pemimpin sekte? Saya dipaksa. Aula jalan jahat menangkap orang tua saya dan memaksa saya bekerja untuk mereka. Saya tidak mau. Tolong ampuni nyawa saya, pemimpin sekte." "Orang tua?" Tatapan Huo Ventian semakin dingin. "Orang tuamu meninggal 20 tahun lalu karena kultivasimu gagal. Dari mana kau mendapatkan orang tua?" Yan Lai gemetar, menyadari dia telah membocorkan sesuatu. Keputusasaan terlintas di matanya, lalu berubah menjadi kegilaan. "Ya, aku dari aula jalan jahat." "Lalu kenapa? Apa itu paviliun api bumi?" "Aula kejahatan adalah penguasa sejati surga ke-11. Huo Ventian, apa kau pikir kau bisa membunuhku?" Tiba-tiba dia mengeluarkan selembar kertas giok merah darah dari sakunya dan meremasnya. Ledakan. Kabut merah tua menyembur dari lempengan giok, berubah menjadi pilar cahaya merah tua yang melesat ke langit, menembus lapisan batuan di atas gua dan melambung lurus ke awan. "Oh tidak!" Dia memanggil bala bantuan dari kuil jalan jahat. Seorang tetua berseru kaget. Huo Ventian sangat marah dan membanting telapak tangannya ke arah Yan Lai. "Dasar binatang! Matilah!" Betapa menakutkannya serangan dahsyat dari seorang dewa abadi tingkat 9. Sebuah tangan raksasa berwarna merah menyala menutupi langit dan menghantam ke bawah dengan kekuatan untuk menghanguskan segalanya.
Kegilaan terpancar di mata Yanlai saat dia memanggil perisai merah darah untuk membela diri. Meraung, Tuan Istana Zhan. Selamatkan aku. Hehehe. Api membakar langit? Apa kau bertanya padaku sebelum berani mengganggu orang-orang di istana jalan jahatku? Sebuah suara menyeramkan datang dari pilar cahaya merah tua. Di dalam pilar cahaya itu, sesosok berwarna merah darah perlahan muncul. Itu adalah Zhan E. Meskipun hanya berupa klon proyeksi, auranya tetap menakutkan. Sebuah tangan merah tua muncul dari pilar cahaya, bertabrakan dengan tangan raksasa berapi milik Huo Fengtian. Bab 5895 kami tidur bersama. Ledakan. Seluruh gua berguncang hebat, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, dan kolam lava bergejolak dengan gelombang besar. Gelombang kejut yang mengerikan memaksa semua orang kecuali Huo Fengtian dan David untuk mundur. Dasar Zhan yang jahat. Beraninya kau memproyeksikan bayanganmu ke area terlarang paviliun api bumiku. Api berkobar hebat, rambut dan janggutnya berdiri tegak, dan amarahnya tak terkendali. Apa yang perlu? Ditakutkan? Proyeksi Zhan E mencibir, api langit yang membara, jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, serahkan David dan patuhi istana jalan jahatku, jika tidak, paviliun api bumi akan diusir dari surga ke-11 hari ini. Arogan. Huo Fengtian meraung marah, kau pikir kau bisa mengalahkan klon proyeksi belaka? Jika satu saja tidak cukup, bagaimana kalau ditambah beberapa lagi? 3 berkas cahaya merah tua lainnya turun dari langit dan mendarat di dalam gua. Pilar cahaya itu menghilang, menampakkan 3 sosok berwarna merah darah, proyeksi dari 3 tetua aula jalan jahat. Aura mengerikan penuh nafsu mem menyelimuti seluruh gua, menyaingi kekuatan api dari langit yang menyala-nyala. Api membakar langit. Bagaimana keadaannya sekarang? Zhan E menyeringai jahat, meskipun kami berempat hanyalah proyeksi, bersama-sama kami dapat menahanmu untuk sementara waktu. Dan pasukan istana jalan jahatku telah berkumpul di luar paviliun bumi api, siap menerobos formasi pelindung gunung kapan saja. Wajah Huo Fengtian sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa aula jalan jahat akan mengerahkan begitu banyak pasukan, dengan Zhan E datang sendiri dan pasukan besar menyerbu dari luar. Meskipun paviliun api bumi tidak lemah, peluangnya untuk menang melawan aula jalan jahat yang dipersiapkan dengan baik sangat kecil. Ayah. Huo Ling-er tampak pucat dan mencengkeram erat lengan baju Huo Fengtian. Beberapa tetua dari paviliun api bumi juga tampak serius, dan mereka semua memanggil harta sihir mereka, siap untuk bertempur. Melihat ini, Yanlai kembali bersikap arogan. Huo Fengtian, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Asalkan kau menyerahkan David dan mempersembahkan semua harta karun paviliun api bumi, aula jalan jahat mungkin akan mengampuni nyawamu. Kamu sendiri yang mencari masalah. Mata Huo Fengtian berkobar dengan niat membunuh, dan dia hendak melakukan gerakan selanjutnya. Cukup sudah. Sebuah suara yang tenang namun berwibawa terdengar. Semua orang terkejut, karena suara itu bukan berasal dari siapapun yang ada di sana. Suara itu berasal dari kolam magma. Yang mengejutkan semua orang, kolam lava itu mendidih lagi, dan lava merah menyala menyembur ke langit, mengembun menjadi bentuk humanoid berapi-api. Dia tak lain adalah leluhur api bumi. Leluhur? Huo Fengtian dan para tetua terkejut, lalu sangat gembira. Leluhur, kau masih hidup? Paviliun api bumi memiliki tradisi potret, dan semua kepala paviliun serta para tetua sepanjang zaman mengenali penampilan leluhur api bumi. Meskipun saat ini hanya berupa wujud humanoid yang terbentuk dari api, auranya, tekanannya, dan fluktuasi unik dari hukum api, benar-benar tak salah lagi. Hanya secercah sisa jiwa. Leluhur api bumi berkata dengan tenang, matanya yang seperti nyala api keemasan menyapu seluruh pemandangan sebelum akhirnya tertuju pada proyeksi keempat tetua balai jalan yang jahat. Beberapa proyeksi junior berani berkeliaran di paviliun api bumiku. Sebelum dia selesai berbicara, leluhur api bumi hanya melambaikan tangannya. Ledakan. Elemen api di seluruh gua tampak hidup, berubah menjadi 4 rantai api berwarna merah keemasan yang langsung menjerat proyeksi keempat orang tersebut. Apa ini? Rantai hukum? Bagaimana ini mungkin? Zhan E dan yang lainnya ketakutan dan berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Proyeksi mereka, yang terjerat oleh rantai api, dengan cepat menjadi ilusi dan redup. Menghancurkan. Leluhur api bumi mengucapkan satu kata. Keempat rantai api itu tiba-tiba mengencang. Tidak. Keempat proyeksi tersebut secara bersamaan mengeluarkan jeritan melengking,
lalu meledak seperti gelembung dan lenyap ke udara. Bersamaan dengan 4 pilar cahaya merah darah itu, mereka juga runtuh sedikit demi sedikit. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Keempat proyeksi yang tadi begitu agresif dan mengancam akan menghancurkan paviliun api bumi, begitu saja menghilang. Yanlai berdiri di sana, tertegun, wajahnya pucat pasi. Huo Ventian dan para tetua juga sangat terkejut hingga mereka tak bisa berkata-kata. Mereka tahu leluhur mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa secuil sisa jiwa leluhurnya dapat dengan mudah memusnahkan proyeksi dari keempat tokoh yang perkasa itu. Ini sungguh sebuah keajaiban. Kekuatan ilahi sang leluhur. Huo Ventian adalah orang pertama yang bereaksi, suaranya bergetar karena kegembiraan. Murid Huo Ventian memberi hormat kepada leluhur. Salam, leluhur, semua tetua berlutut serempak. Huo Ling'er segera berlutut, diam-diam melirik David dengan mata penuh keraguan. Bagaimana David tahu leluhur ada di sini? Apa hubungan mereka? Tubuh berapi-api leluhur api bumi sedikit bergetar. Bangkitlah, kalian semua. Aku hanyalah jiwa yang tersisa, tak layak menerima isyarat agung seperti ini. Dia menatap Yanlai, matanya dingin. Adapun pengkhianat ini. Yanlai ketakutan dan berulang kali bersujud, leluhur, ampuni aku. Leluhur, ampuni aku. Murid ini tahu kesalahannya. Ini semua kesalahan. Aula jalan jahat. Kumohon, leluhur, beri aku kesempatan untuk bertobat. Bertobat dan memulai hidup baru? Leluhur tua api bumi mencibir. Kau bersekongkol dengan aula jalan jahat, menyebabkan kematian puluhan murid paviliun api bumi, dan bahkan merencanakan pembunuhan ketua paviliun dan menggulingkan paviliun api bumi. Kejahatan seperti itu pantas dihukum 10 kali lipat. Dia menatap Huo Ventian. Ventian, menurut peraturan paviliun, kejahatan apa yang seharusnya dihukumkan kepada seorang pengkhianat? Mata Huo Ventian berkilat penuh niat membunuh. Leluhur, mereka yang mengkhianati paviliun akan jiwanya dicabut dan rohnya dimurnikan, tidak akan pernah bereinkarnasi. Kalau begitu, kita akan melanjutkan sesuai dengan aturan paviliun, kata leluhur api bumi dengan tenang. Tidak. Yanlai meraung putus asa, berbalik untuk mencoba melarikan diri. Namun, akankah Huo Ventian memberinya kesempatan itu? Kobaran api merah menyala langsung melahapnya, dan Yanlai hangus menjadi abu sebelum dia sempat berteriak. Huo Ventian meraih dengan satu tangan, dan sesosok jiwa hantu terbang keluar dari abu. Itu adalah jiwa sisa Yanlai, yang disegel dalam botol giok merah tua. Untuk mengambil jiwa mereka dan memurnikan roh mereka, sebagai peringatan bagi orang lain, kata Huo Ventian dingin. Setelah berurusan dengan pengkhianat itu, leluhur api bumi mengalihkan pandangannya ke David. Hati Huo Ventian berdebar kencang, dan dia buru-buru berkata, leluhur, meskipun teman muda David ini memasuki area terlarang tanpa izin, dia berada di sana untuk menyembuhkan lukanya, dan dia membongkar pengkhianat Yanlai, yang dapat dianggap sebagai suatu kebajikan. Mohon, leluhur, berbelas kasihlah kepadanya. Dia berusaha melindungi David. Lagi pula, David telah menyelamatkan Huo Ling'er dan tetua Yanxin, dan sekarang dia telah membongkar kebohongan Yanlai, jadi jasanya lebih besar daripada kekurangannya. Leluhur api bumi menatap David, sedikit senyum terlintas di matanya. Anak kecil, bagaimana menurutmu? David tersenyum tipis, apapun yang kau katakan, itu terserah kau. Acak. Leluhur api bumi berkata dengan nada bercanda, kalau begitu, aku akan menghukummu dengan berat karena telah memasuki area terlarang. Bagaimana? Huo Ling'er panik, leluhur. Aku membawa David masuk. Hukum aku jika memang harus. Ling'er. Huo Ventian memanggil dengan suara rendah. Ayah, aku membawa David masuk tanpa izin, jadi hukum aku saja, teriak Huo Ling'er. Apakah kamu tahu bahwa orang luar tidak diperbolehkan memasuki area terlarang? Itulah yang dikatakan leluhur api bumi. Aku tahu, tapi. Huo Ling'er menatap David, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, leluhur, bagaimana jika aku mengatakan? David bukanlah orang luar? Bukan orang luar? Huo Ventian mengerutkan kening. Apa maksudmu? David juga terkejut. Huo Ling'er menarik napas dalam-dalam, menatap David, dan secercah kelembutan serta permintaan maaf terlintas di matanya. Dia tahu bahwa kalimat selanjutnya mungkin akan mengubah banyak hal. Aku dan David sudah resmi menikah, kata Huo Ling'er perlahan. Dia adalah suamiku. Ledakan?
Kata-kata ini bagaikan petir di siang bolong, meledak di telinga semua orang. Huo Ventian tercengang. Para tetua terdiam karena takjub. Pikiran David benar-benar kosong. Kapan dia dan Huo Ling'er melakukan hubungan suami istri? Kenapa aku tidak tahu? Bukankah ini sama saja dengan memberi label yang tidak adil pada diri sendiri? Namun David dengan cepat menyadari bahwa Huo Ling'er sedang menyelamatkannya. Selain itu, ucapan Huo Ling'er sama saja dengan mengumumkan hubungan mereka secara terbuka. Ekspresi Huo Ventian terus berubah. Melihat ekspresi malu putrinya dan kemudian tatapan tenang David, ia merasa yakin sekitar 70 hingga 80%. Sejujurnya, meskipun asal-usul David misterius, dia sangat berbakat, memiliki garis keturunan naga emas, kuat, dan menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Jika dia benar-benar menjadi menantu mereka, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi Paviliun Api Bumi. Tapi, bukankah anak ini terlalu belak-belakan? Sudah berapa lama mereka saling mengenal sampai dia memanfaatkan putrinya? Batuk-batuk. Huo Ventian terbatuk 2 kali. David, kapan kau dan Ling'er mulai? David terdiam sejenak, lalu mulai mengarang cerita. Di ngarai api merah, Ling'er dalam bahaya, dan aku sedang menyembuhkan lukanya. Itu setengah benar dan setengah salah. Dia memang menyembuhkan Huo Ling'er di lembah api merah, tetapi saat itu dia hanya mentransfer energi abadi kepadanya dan tidak ada keintiman fisik. Namun bagi orang luar, hal ini sudah cukup ambigu. Huo Ventian tersipu dan menatap tajam Huo Ling'er. Gadis ini, bagaimana bisa dia begitu tidak malu-malu? Huo Ling'er menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, berharap dia bisa menghilang ke dalam celah di tanah. Leluhur api bumi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagus. 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 Langit yang membara, menantumu sungguh hebat. Dia memiliki garis keturunan naga emas, memiliki harta karun yang besar, dan memiliki potensi yang tak terbatas. Dia pantas untuk putri Paviliun Api Bumiku. Kata-katanya memantapkan kesepakatan itu. Apalagi yang bisa dikatakan Huo Ventian? Jika bahkan sang patriar pun menyetujui, bagaimana mungkin dia keberatan? Selain itu, jika dipikirkan lebih dalam, David memang seorang talenta langka. Dengan bantuannya, masa depan Paviliun Api Bumi tampak menjanjikan. Karena leluhur telah mengatakan demikian. Huo Ventian menghela napas, menatap David dengan ekspresi rumit. David, kita akan membahas masalahmu dengan Ling'er nanti. Tapi tindakanmu memasuki area terlarang melanggar aturan. Mengingat jasamu dalam mengungkap pengkhianat, kau bisa terhindar dari hukuman mati, tetapi kau tidak bisa lolos dari hukuman. Saya menerima hukuman itu, kata David. Bab 5896 memaksa Anda untuk menikah. Baiklah, karena kau menerima hukuman ini, maka aku akan. Tunggu, izinkan saya menjelaskan hukuman David, kata leluhur api bumi. Huo Ventian terkejut, tidak menyangka leluhurnya akan berbicara secara pribadi. Dia membungkuk dengan hormat, leluhur, tolong beritahu saya, bagaimana seharusnya David dihukum? Tubuh berapi-api leluhur api bumi sedikit bergetar. Mata emasnya yang seperti nyala api menatap bolak-balik antara David dan Huo Ling'er, akhirnya memperlihatkan senyum yang penuh makna. Karena Ling'er mengatakan David adalah kekasihnya, maka biarkan mereka berdua segera menikah dan menjadi pasangan Taois. Dengan cara ini, David tidak lagi menjadi orang luar, tetapi menantu dari Paviliun Bumi Api saya. Kejahatan memasuki wilayah terlarang secara otomatis akan dimaafkan. Apa? Kawin? Langsung? Serangkaian seruan menggema di seluruh gua. Huo Ventian tercengang. Para tetua saling memandang dengan kebingungan. Wajah cantik Huo Ling'er seketika memerah seperti apel matang. Saking malunya ia hampir pingsan. David juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka hukuman dari leluhur api bumi akan seperti ini. Nenek moyang ini? Huo Ventian membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Apa? Kata-kataku sudah tidak lagi memiliki bobot? Saat suara leluhur api bumi semakin dalam, suhu seluruh gua tiba-tiba naik, dan kolam magma mulai mendidih. Huo Ventian segera membungkuk, murid ini tidak berani. Tapi, bagaimana mungkin masalah sepenting pernikahan bisa begitu terburu-buru? Lagi pula, Ling'er adalah putri dari Paviliun Bumi Api, dan pernikahan seharusnya diadakan secara megah, mengundang tamu dari segala penjuru. Mengapa harus repot dengan birokrasi? Leluhur api bumi menyela perkataannya,
Dengan pasukan istana jalan jahat yang semakin mendekat, bagaimana kita bisa punya waktu untuk pernikahan besar? Kita harus segera menikah dan menyelesaikan masalah ini. Kita bisa mengadakan perayaan nanti setelah kita mengalahkan istana jalan jahat. Dia menatap David. Anak kecil, apakah kau bersedia? Pikiran David dipenuhi berbagai macam pemikiran. Langkah yang diambil oleh leluhur api bumi mungkin tampak tidak masuk akal, tetapi sebenarnya sangat brilian. Pertama, hal itu membebaskan David dari tuduhan memasuki area terlarang, dan dia menjadi menantu, sehingga dia tidak lagi dianggap sebagai orang luar. Kedua, ini akan sepenuhnya mengikat David pada tujuan paviliun api bumi. Dengan keterikatan ini, David harus melakukan segala daya upayanya untuk membantu paviliun api bumi melawan aula jalan jahat. Ketiga, David memiliki garis keturunan naga emas dan sangat berbakat. Jika dia bisa menjadi menantu paviliun bumi api, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan paviliun bumi api di masa depan dan juga membantunya membentuk kembali tubuh fisiknya. Adapun diriku sendiri. David menatap Huo Ling-er. Huo Ling-er menunduk, jari-jarinya dengan gugup memutar-mutar ujung bajunya, wajah cantiknya begitu merah hingga tampak seperti akan berdarah. Meskipun dia pemalu, tidak ada penolakan di matanya. Sebaliknya, ada sedikit rasa antisipasi. Sejujurnya, Huo Ling-er sangat cantik, berasal dari keluarga bangsawan, baik hati dan pemberani, serta sangat setia kepadanya. Akan menjadi berkah yang luar biasa untuk menikahi wanita seperti itu sebagai pasangan penganut Taoisme. Namun, David masih memiliki wanita lain di hatinya, dan terlalu banyak hal yang belum terselesaikan. Namun kemudian dia memikirkannya lagi. Dia dan Huo Ling-er memiliki perasaan satu sama lain, dan Huo Ling-er baru saja secara terbuka menyatakan bahwa dialah kekasihnya, sehingga mengikat reputasi Huo Ling-er dengan reputasinya sendiri. Jika dia menolak sekarang, itu tidak hanya akan melukai perasaan Huo Ling-er, tetapi juga membuatnya kehilangan muka di paviliun bumi api. Yang lebih penting lagi, dia masih membutuhkan kekuatan paviliun api bumi untuk melawan aula jalan jahat, dan dia membutuhkan leluhur api bumi untuk menunjukkan lokasi susu sumsum giok inti bumi. Ya, kata David perlahan sambil menarik napas dalam-dalam. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Huo Ling-er gemetar. Lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berbinar-binar karena terkejut dan tidak percaya. Tetapi, David melanjutkan, meskipun aku dan Ling-er saling mencintai, pernikahan adalah masalah serius yang membutuhkan persetujuan Ling-er. Jika dia tidak bersedia, aku tidak akan pernah memaksanya. Semua mata tertuju pada Huo Ling-er. Huo Ling-er menggigit bibirnya, menatap David dengan air mata yang menggenang di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya. Aku bersedia. Suaranya selembut dengungan nyamuk, tetapi di dalam gua yang sunyi, suara itu terdengar sejelas guntur. Leluhur api bumi tertawa terbahak-bahak. Baiklah. Kalau begitu, mari kita segera menikah. Langit yang membara, kau akan memimpin upacara ini. Huo Fengtian tersenyum getir, tetapi tidak berani melanggar perintah leluhurnya. Dia menatap putrinya, lalu ke David, dan akhirnya menghela napas. Baiklah, karena leluhur telah memberi perintah, dan kalian berdua saling mencintai, maka menikahlah. Dia menoleh kepada seorang tetua dan berkata, sampaikan perintah ini. Seluruh paviliun bumi api harus segera mempersiapkan pernikahan putri dan David. Tidak perlu terlalu megah, tetapi tata cara yang semestinya harus dilakukan. Baik. Tetua itu menerima perintah tersebut dan pergi. Leluhur api bumi mengangguk puas, bagus sekali. Setelah pernikahan, David akan mengasingkan diri di area terlarang untuk membantuku memulihkan tubuh fisikku. Setelah aku berhasil memulihkan tubuh fisikku, aku akan mengadakan perayaan untukmu secara pribadi. Dia menatap David, sebuah makna mendalam terpancar di matanya. Anak muda, perlakukan Ling-er dengan baik. Dia adalah seseorang yang kulihat tumbuh dewasa. Jika kau berani mengkhianatinya, Hup. David mengepalkan kedua tangannya dengan sungguh-sungguh dan berkata, tenanglah, leluhur, David tidak akan mengecewakan Ling-er. Baiklah. Semuanya bubar, mari kita bersiap-siap untuk pernikahan. Tubuh berapi-api leluhur api bumi perlahan menghilang dan menyatu kembali ke dalam kolam magma. Kelompok itu meninggalkan area terlarang. Huo Fengtian memandang David dan Huo Ling-er yang berdiri berdampingan, perasaannya campur aduk. Dia menepuk bahu David. Nak, perlakukan putriku dengan baik. Jika kau berani mengganggunya, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Jangan khawatir,
ayah mertua, David dengan cepat mengubah nada bicaranya. Bibir Huo Ventian berkedut, tetapi akhirnya dia menghela napas dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, hanya David, Huo Ling-er, dan Raja Iblis Awan Merah yang tersisa di dalam gua. Suasana menjadi agak canggung untuk sesaat. Raja Iblis Awan Merah dengan bijaksana menyingkir. Aku akan keluar untuk berjalan-jalan, kalian mengobrol saja. Setelah Raja Iblis Awan Merah pergi, Huo Ling-er tersipu dan menatap David, berbisik, David, maafkan aku tidak bermaksud mengatakan itu, aku hanya ingin menyelamatkanmu. Aku tahu. David berkata dengan lembut, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku khawatir aku tidak akan mampu melewati ini hari ini. Tapi, Huo Ling-er menggigit bibirnya. Sekarang leluhur ingin kita menikah, apakah kau benar-benar bersedia? Jika kau tidak bersedia, aku bisa pergi dan berbicara dengan leluhur. Saya bersedia. David menyela perkataannya, meraih tangannya, dan berkata, Ling-er, kau gadis yang baik. Merupakan berkah bagiku untuk menjadi pasangan Taoismu. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tulus, tapi, aku memikul terlalu banyak beban, dan ada wanita lain juga. Mungkin ada banyak bahaya di depan. Jika kau mengikutiku, kau mungkin akan menderita. Bab 5897 Rasa Sakit dan Kesenangan. Air mata menggenang di mata Huo Ling-er, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak takut. Selama aku bisa bersamamu, aku tidak takut akan kesulitan apapun. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kau miliki, aku hanya perlu menjadi salah satunya. Ia bersandar di pelukan David, suaranya lembut namun tegas. David, aku tahu kau mungkin masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tapi aku akan menunggumu, dan aku akan menghadapinya bersamamu. Apapun yang terjadi di masa depan, aku tidak akan pernah menyesali pilihanku hari ini. Perasaan hangat meluap di hati David, dan dia memeluk Huo Ling-er erat-erat. Pada saat itu, dia benar-benar menerima gadis yang pemberani dan tulus ini. Keduanya berpelukan sejenak sebelum Huo Ling-er tersipu dan mendorongnya menjauh, sambil berkata, Aku harus pergi mempersiapkan pernikahan. Meskipun terburu-buru, ini adalah peristiwa penting dalam hidup. Aku akan ikut denganmu, kata David sambil tersenyum. Seluruh paviliun di Huo dipenuhi aktivitas karena pernikahan yang tak terduga tersebut. Meskipun waktunya singkat, ini tetaplah pernikahan seorang putri, dan semua etiket yang semestinya harus diperhatikan. Pita sutra merah menghiasi aula dan istana, dan karakter untuk kebahagiaan ditempelkan di setiap pintu dan jendela. Para murid paviliun api bumi terkejut, tetapi mereka memberikan berkat mereka dengan lebih berlimpah. Lagi pula, David telah menyelamatkan putri, mengungkap pengkhianat, dan sangat cakap, dia pantas untuk sang putri. Pernikahan itu diadakan pada siang hari. Aula utama paviliun api bumi didekorasi dengan meriah. Meskipun tidak ada tamu asing yang diundang, semua tetua, diaken, dan murid inti paviliun api bumi hadir. David, mengenakan gaun pengantin berwarna merah terang, memancarkan aura kemegahan. Huo Ling-er, yang dihiasi mahkota Phoenix dan jubah bersulam, tampak sangat cantik. Di bawah bimbingan Huo Ventian, keduanya bersujud kepada langit dan bumi, kepada orang tua mereka, dan kepada satu sama lain. Upacara telah selesai. Sederhana namun hikmat. Kirim mereka ke kamar pengantin, teriak pembawa acara. Diiringi restu dari para muridnya, David dan Huo Ling-er diantar ke kamar pengantin mereka yang baru saja didekorasi. Di dalam kamar pengantin, lilin-lilin merah berkelap-kelip, memenuhi ruangan dengan kebahagiaan. Huo Ling-er duduk di tepi tempat tidur, telapak tangannya berkeringat karena gugup. David berjalan ke sisinya dan dengan lembut mengangkat kerudung merah itu. Di bawah cahaya lilin, wajah Huo Ling-er tampak sangat cantik, memesona sekali. Ling-er, panggil David pelan. Hom. Suara Huo Ling-er hampir tak terdengar. David duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Ling-er, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Jantung Huo Ling-er berdebar kencang. Apa? Sebelum menikah, aku memang memiliki orang lain di hatiku. David dengan jujur berkata, dia adalah teman lamaku, yang menyelamatkan hidupku. Aku berjanji untuk menyelamatkannya, dan itu adalah janjiku padanya. Mata Huo Ling-er redup sesaat, tetapi dia dengan cepat kembali tenang. Aku tahu. Bagaimana mungkin seseorang yang sehebat dirimu tidak memiliki masa lalu?
Aku tidak peduli dengan masa lalumu, aku hanya peduli dengan masa depan kita. Dia menatap David, matanya dipenuhi kasih sayang yang mendalam. David, aku akan membantumu menyelamatkannya. Setelah kita menyelamatkannya, mari kita hidup bahagia bersama, oke? Terharu, David memeluknya dan berkata, baiklah. Malam itu, di kamar pengantin, malam musim semi terasa terlalu singkat. Wuling Er sedang mengalami cobaan yang sama seperti yang dialami setiap wanita. Ini adalah pengalaman yang campur aduk antara senang dan sedih. Sementara itu, di markas besar Istana Jalan Jahat di surga ke-12. Ini adalah istana hitam yang tergantung di atas lautan darah yang tak berujung, dikelilingi oleh roh-roh pendendam dan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan ratapan pilu. Jauh di dalam istana, di atas singgasana yang terbuat dari tumpukan tulang, duduk seorang pria berjubah hitam. Pria itu memiliki wajah yang menyeramkan, mata yang cekung, dan pupil berwarna merah darah yang menakutkan. Dia dikelilingi oleh aura haus darah yang pekat, seolah-olah dia adalah dewa iblis yang muncul dari gunung mayat dan lautan darah. Dia tak lain adalah Zhan E, penguasa aula jalan jahat. Bang! Dengan satu gerakan cepat, Zhan E membanting tangannya ke sandaran tangan singgasana, dan seketika mengubahnya menjadi debu. Tidak berguna. Sekumpulan sampah yang tidak berguna. Dia meraung, suaranya seperti angin dingin dari kedalaman neraka, menyebabkan suhu di seluruh aula anjlok. Proyeksiku benar-benar dimusnahkan oleh secercah jiwa yang tersisa. Aula jalan jahatku telah benar-benar dipermalukan. Di bawah, sekitar selusin tetua dari aula jalan jahat berlutut, semuanya diam dan gemetar, tidak berani mengangkat kepala mereka. Elder Blood Soul ada di antara mereka. Ia masih terluka dan pucat, tetapi untuk saat ini ia hanya bisa berlutut di sana. Tenanglah, Yang Mulia. Seorang tetua berambut putih berkata dengan senyum yang dipaksakan, menurut intelijen, jiwa sisa itu adalah pendiri pavilion api bumi, leluhur api bumi. Kultivasinya tak terukur. Pada puncaknya, dia mungkin telah mencapai ambang batas peringkat ketiga dewa tertinggi. Bahkan jika hanya jiwa sisa yang tersisa, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh proyeksi biasa. Lagi pula, tempat itu adalah wilayahnya, jadi kita tidak diuntungkan sejak awal, dan itu hanya proyeksi, jadi kita jelas bukan tandingan baginya. Jika Master Istana datang secara pribadi, dia pasti akan mampu menghancurkan pavilion api bumi. Leluhur api bumi? Kilatan dingin muncul di mata Zhan E, aku pasti akan membunuh bajingan tua itu. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan dingin, kirimkan perintah untuk mengumpulkan pasukan elit, yang dipimpin oleh ketiga wakil kepala aula itu sendiri, untuk pergi ke surga ke-11, hancurkan pavilion api bumi hingga rata dengan tanah, dan tangkap David hidup-hidup. Ya, jawab para tetua. Selain itu, tambah Zhan E, beritahu ketiga wakil kepala aula bahwa aku menginginkan sisa jiwa leluhur api bumi dalam keadaan hidup. Jika aku bisa melahap sisa jiwanya, aku mungkin bisa menembus hambatan terakhir dan memasuki peringkat ketiga alam abadi atas. Baik, Pak. Adapun David. Ketamakan terpancar di mata Zhan E, garis keturunan naga emas, memiliki harta karun yang besar. Anak laki-laki ini menyimpan rahasia besar. Dia harus ditangkap hidup-hidup. Aku akan menginterogasinya sendiri. Ya? Pergilah dan bersiaplah. Pasukan harus berangkat dalam waktu 3 hari. Para tetua pergi dengan tergesa-gesa. Hanya Zhan E yang tersisa di aula utama. Dia perlahan bangkit, berjalan keluar aula, dan menatap lautan darah yang bergejolak di bawahnya. Leluhur api bumi. David, gumamnya pada diri sendiri, matanya berkilat cahaya merah darah, menarik. Surga ke-11 akan segera menjadi ramai. Namun, betapapun meriahnya, semua itu pada akhirnya akan menjadi batu loncatan bagi istana jalan jahatku. Ketika aku menembus peringkat ketiga alam abadi atas, saat itulah istana jalan jahat akan menyatukan 12 surga. Hehehe. Tawa menyeramkan bergema di atas lautan darah, diikuti oleh jeritan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah akhir dunia telah tiba.